Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihudah wattaba' atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para jamaah Masjid Namirah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita semuanya senantiasa membasahi lidah kita dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita. Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita menuju salah satu tempat terbaik di muka bumi ini, yaitu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Menuju salah satu taman dari taman-taman surga dunia, yaitu majelis-majelis ilmu untuk memperkuat iman, untuk menambah ilmu yang bermanfaat, untuk mempererat ukhuwah Islamiyah, persaudaraan di antara kita sesama. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat kita kembali ke majelis ilmu. I'lam hudita anna afdalal minan ilmun yuzilu syakka anka waddar. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di mengatakan, ketahuilah, semoga Allah memberikan hidayah kepada, bahwa nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar, tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bersih dari syubhat dan syahwat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kajian kita kali ini tema yang sangat menarik dan tema yang sangat penting untuk kita ketahui, yaitu bersanding dengan Nabi di surga. Siapa di antara kita yang tidak ingin meraih surga Allah Subhanahu wa taala? Meraih surga adalah dambaan setiap insan, karena surga adalah kesuksesan yang sesungguhnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kesuksesan yang hakiki bukan dengan banyaknya harta, bukan dengan tingginya tahta, bukan dengan memiliki istri yang cantik jelita, apalagi main narkoba atau kesenangan-kesenangan dunia. Tetapi kebahagiaan yang sesungguhnya, kesuksesan yang sesungguhnya, manakala kita bisa meraih surga dan kita bisa selamat dari siksa neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 185. Kata Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Semua kita pasti akan mati. Kepastian yang tidak bisa untuk kita hindari. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan kalian akan diberi balasan sesuai dengan amal perbuatan kalian kelak di hari kiamat. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa yang diselamatkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan oleh Allah ke surga, dialah orang yang sukses. Jadi sukses menurut Al-Quran manakala kita bisa menginjakkan kaki kita di surga, manakala kita diselamatkan oleh Allah dari neraka. Itulah kesuksesan yang sesungguhnya.
Apalah artinya kita memiliki banyak harta? Apalah artinya kita memiliki jabatan yang tinggi kalau kita tidak memiliki jatah sejengkal tanah pun di surga? Padahal surga Allah Subhanahu wa ta'ala luasnya lebih dari luasnya langit dan bumi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Surga adalah kenikmatan yang sesungguhnya. Semua kenikmatan ada di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mengabarkan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, a'dadtu li ibadi ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Aku telah persiapkan untuk hamba-hambaku surga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam benak anak manusia. Sehebat-hebatnya kenikmatan di dunia, tak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kenikmatan surga. Kecil. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan dalam sebuah hadisnya yang sahih, ya, la maudhi'u sauti ahadikum fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Tempat cambuk penduduk surga, ini tempat cambuknya saja, itu jauh lebih indah daripada dunia dan isinya. Baru tempat cambuknya toh, belum yang lain. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah yang menggambarkan sebuah gambaran kepada kita. Ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, mad dunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadukum usba'ahu fil yam falyanzur madza yarji. Demi Allah, tidaklah dunia dibandingkan dengan kenikmatan di surga Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan seperti seorang yang mencelupkan tangannya di tengah lautan, kemudian dia menariknya kembali. Perhatikanlah, hanya berapa tetes air yang menempel di jari. Ya, di sini dekat laut, coba praktekkan hadis ini. Kita celupkan tangan kita di lautan, kita tarik lagi. Yang nempel di jari berapa? Setetes, dua tetes. Itulah gambaran dunia. Hanya setetes, dua tetes. Nggak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yang digambarkan oleh Nabi seperti hamparan lautan yang begitu luas. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang cerdas adalah orang yang tidak tertipu dengan gemerlapnya dunia. Orang yang cerdas adalah orang yang selalu ingat akhirat dan mempersiapkan bekalnya untuk kehidupan setelah kematian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, Ayyul mu'minina akyas? Wahai Rasulullah, siapa orang yang beriman yang paling cerdas itu? Siapa orang yang paling pintar, yang paling cerdas itu, wahai Nabi? Nabi nggak mengatakan orang yang paling cerdas itu orang yang tinggi pendidikannya, orang yang banyak gelarnya, tidak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, aksaruhum dzikran lil maut wa aksaruhum istidadan lima ba'da. Orang mukmin yang paling cerdas adalah orang yang senantiasa mengingat kematian dan dia mempersiapkan bekalnya untuk setelah kematian. Walaupun mungkin dia nggak lulus SD, walaupun mungkin dia nggak lulus SMP, tapi kalau dia senantiasa ingat akhirat dan dia beramal soleh mempersiapkan bekalnya untuk akhirat, ini orang yang cerdas. Walaupun dia pendidikannya tinggi, walaupun gelarnya berderet-deret, tapi kalau dia lalai dari akhirat,
Kalau dia tidak mempersiapkan bekal untuk akhirat, maka berarti dia adalah orang yang bodoh di dunia. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari jadikan prioritas hidup kita adalah untuk akhirat. Mari jadikan prioritas utama visi misi kita di dunia ini bagaimana caranya menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Ali Imran ayat 133. Allah Subhanahu wa taala menyeru kita semuanya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bergegaslah kalian menuju surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk orang-orang yang bertakwa, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Menarik, ma'asyiral muslimin, diceritakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Isabah fi Tamyiz Shahaba. Ini kitab yang membahas tentang biografi sejarah para sahabat-sahabat Nabi. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan kepada para sahabat agar berpartisipasi perang, ikut perang dalam perang Uhud, ada satu keluarga yang berunding antara ayah dengan anaknya. Siapakah yang keluar ke medan perang? Ayahnya mengatakan, biar saya yang berangkat, kamu tunggu ibu dan adik-adik. Anaknya mengatakan, Pak, Bapak istirahat saja, biar saya yang muda yang keluar. Bapak sudah tua, perang urusannya anak-anak muda. Akhirnya udah gini aja, kita Qur'ah itu artinya kita buat undian. Siapa yang keluar namanya, dialah yang berangkat. Ternyata yang keluar namanya adalah anak, yaitu Sa'd. Bapaknya saking pinginnya berangkat, maka dia mengatakan, nah, aku tahu yang menang kamu, tapi berikan jatahku kepadaku. Aku mencium aroma surga. Apa kata anaknya? Wahai ayah, andaikan bukan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, aku akan berikan jatahku ini kepadamu sebagai baktiku kepadamu. Tapi ini soal surga yang luasnya seluas langit dan bumi, saya tidak akan memberikan jatahku kepada siapapun. Akhirnya dia pun berangkat dan gugur dalam medan perang, yaitu perang Uhud. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai. Artinya, ma'asyiral muslimin, mari kita semuanya memiliki semangat untuk berlomba-lomba menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kesuksesan yang sesungguhnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau meraih surga itu saja suatu kenikmatan yang sangat utama. Lantas bagaimana jika kita di surga bisa bersanding, bisa bertetangga, bisa berdekatan dengan kekasih kita, dengan orang yang kita cinta, yaitu Muhammad bin Abdullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa merindukan kita, yang sangat cinta kepada umatnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, wadidtu an ara ihwani, saya ingin untuk ketemu, melihat saudara-saudaraku. Lalu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, alasna ihwana? Wahai Rasulullah, bukankah kami adalah sahabat-sahabatmu? Kata Nabi menjawab, kalian adalah sahabat.
Adapun saudara-saudaraku, mereka adalah qaumun yu'minuna bi wa lam yarawni. Mereka adalah satu kaum yang beriman kepadaku padahal mereka tidak melihatku. Begitu rindu Nabi SAW dengan kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita merindukan Nabi SAW? Pernah dikatakan kepada Abul Qaqqa Al-Ausi, ya, wahai Abul Qaqqa, ceritakanlah kami tentang surga agar kami rindu untuk meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Motivasilah kami agar kami bersemangat untuk meraih surga. Apa jawaban Abul Qaqqa? Ya, beliau menjawab, fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ya, jawabannya singkat. Di surga itu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kita ingin bertemu dengan Rasulullah? Tidakkah kita merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu rindu kepada umatnya, yang begitu cinta kepada umatnya? Ya, oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbarokah ini insyaallah taala kita akan membahas tentang amalan-amalan, kiat-kiat agar kita bisa bersanding dengan Nabi di surga. Ya, semoga dengan kita mengetahui amalan-amalan ini, kita bisa mempraktekannya dan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersanding dengan Nabi kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, kiat agar kita bisa bersanding dengan Nabi kita di surga adalah mencintai Nabi Muhammad SAW dengan cinta yang sesungguhnya. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Anas bin Malik, bahwa ada seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan kiamat? Yani kapan terjadinya kiamat? Waktunya kapan? Ya. Lalu Nabi SAW mengalihkan pertanyaan ini karena ini pertanyaan yang tidak ada faedahnya. Sebab kapan kiamat itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini termasuk ilmu ghaib. Jangankan Nabi, Jibril saja tidak mengetahuinya, apalagi kita. Makanya ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah tentang kiamat, Nabi mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Sama-sama nggak tahu. Bayangkan, Jibril, malaikat yang paling dekat dengan Nabi, nggak tahu kapan kiamat. Nabi Muhammad, manusia yang paling mulia, paling dekat dengan Allah, nggak tahu kapan kiamat. Makanya kalau ada prediksi-prediksi kapan kiamat, jangan dipercaya. Bohong, dusta. Ya, seperti dulu ada yang prediksi kiamat 2012. Ya, sampai sekarang belum kiamat juga. Ya, kita masih diberi kesempatan mendapati ya masa-masa yang penuh kenangan, masa corona. Ya. Baik. Nabi SAW kemudian mengatakan, "Mada a'datta laha?" Kamu nanya-nanya kiamat, emang apa yang sudah kamu persiapkan? Bekal apa yang kamu persiapkan? Yang paling penting bukan prediksi kapan kiamat, tapi yang paling penting persiapan apa yang sudah kamu lakukan untuk menghadapi hari kiamat. Qala la syai'. Jawab orang tersebut, aku nggak punya persiapan apa-apa. Aku nggak punya bekal apa-apa wahai Nabi. Illa anni uhibbullaha wa rasulah. Hanya saja aku mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Nabi SAW mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Engkau kelak akan dikumpulkan bersama orang yang kau cintai. Kalau memang betul-betul kamu cinta kepada Rasulullah, kelak kamu akan dikumpulkan bersama
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya. Lalu kata Anas bin Malik, ya, kata beliau, tidak ada yang lebih menggembirakan saya daripada mendengar hadis ini. Maka saya mencintai Nabi, saya mencintai Abu Bakar, saya cinta kepada Umar, walaupun aku belum beramal seperti amalnya mereka. Tapi mudah-mudahan dengan kecintaanku kepada mereka, Allah kumpulkan aku bersama mereka. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, poin 1, amalan pertama agar Allah SWT memasukkan kita di surga, bersanding, bertetangga, berdekatan dengan Nabi, caranya adalah mencintai Nabi Muhammad SAW. Tapi ingat, cinta kepada Nabi Muhammad SAW bukan hanya pengakuan, tetapi yang paling penting adalah pembuktian. Cinta itu bukan sekedar pengakuan, tapi yang paling penting adalah pembuktian. Buktikan cinta kita kepada Rasulullah SAW, bukan hanya sekedar ngaku-ngaku. Dibuktikan dengan apa? Satu, dengan beriman kepada Nabi SAW. Kalau kita mengaku cinta kepada Nabi tapi tidak beriman kepada Nabi, maka itu dusta. Nabi bersabda, "Fawalladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun aw nasrani summa la yu'minu bima ji'tu bihi illa kana min ashabin nar." Ya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang pun yang mendengar tentang ajaran, baik dia Yahudi maupun Nasrani, kemudian dia tidak beriman denganku, kecuali dia termasuk penduduk neraka. Ya, percuma kita mengaku beriman kepada Nabi kalau kita mengatakan semua agama sama. Sekarang muncul statement ulang-ulang yang pada hakikatnya adalah statement yang sangat menyesatkan, yaitu semua agama sama. Ya, inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah hanyalah Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam tidak diterima, dan dia termasuk orang-orang yang merugi. Dan pembuktian cinta kepada Rasulullah juga kita buktikan dengan taat kepada beliau. Apapun yang Rasulullah perintahkan, kita jalankan. Apapun yang Rasulullah larang, kita tinggalkan. Ya, begitu. Jangan mengaku cinta kepada Rasulullah kalau Rasulullah memerintahkan, kita keberatan. Kalau Rasulullah melarang, justru kita nomor satu menerjang. In kana hubbuka shadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kata Imam Syafi'i, kalau cintamu sejati, kau akan taat padanya. Ya, karena orang yang cinta itu taat kepada orang yang dia cintai. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, pembuktian cinta kepada Rasulullah diwujudkan dengan meneladani beliau, menjadikan beliau figur kita dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak. Kita mencontoh Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Kalau kita ingin masuk surga, contohlah orang-orang yang dijamin surga, yaitu Nabi dan para sahabat. Ya, jangan malah mencontoh, apalagi mengikuti jalannya orang-orang yang dilaknat dan dimurka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dusta kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah, kalau kita mengaku cinta kepada Allah, tapi kita tidak mengikuti Rasulullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah, tapi tidak mengikuti Nabi. Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, jika kalian betul-betul cinta kepada Allah, ikutilah. Ayat ini tantangan. Siapapun yang mengaku cinta kepada Rasulullah, tapi dia tidak mengikuti jalannya Rasulullah, syariatnya Rasulullah,
berarti dia dusta dalam pengakuannya sampai dia betul-betul mengikuti Rasulullah SAW. Ya, cinta kepada Rasulullah juga kita buktikan dengan membenarkan ucapan-ucapan dia. Ketika kita mendapati hadis-hadis Nabi, ketika kita mendengar hadis-hadis Nabi yang sahih, maka kita benarkan, kita imani, kita percayai. Walaupun akal kita mungkin belum nyambung, walaupun akal kita memustahilkan, karena akal manusia terbatas. Ya, tapi ucapan Rasulullah tidak akan dusta. Sebab apa yang disampaikan Rasulullah pada hakikatnya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Rasulullah itu tidak berbicara berdasarkan hawa nafsunya, tetapi beliau berbicara berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Rasulullah SAW mengatakan suatu hadis dan hadis tersebut sahih, wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mengimaninya. Jangan ada keraguan sedikit pun di dalam hati kita. Ini yang pertama. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, agar kita bisa bersanding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Yang kedua adalah dengan memperbanyak sholat. Rajin sholat, terutama sholat yang fardu, yang wajib, sholat 5 waktu. Hal ini berdasarkan hadis Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami dalam riwayat Muslim. Beliau mengatakan, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataituhu biwudu'ihi wa hajatihi. Lalu aku membawakan air untuk wudu dan hajatnya. Ya, bejana yang berisi air, ya. Demikian juga biasanya tongkat. Itu kalau mau qadha'ul hajah itu untuk naruh baju, ya, dipersiapkan. Ini kecintaan para sahabat kepada Nabi. Mereka senang untuk melayani Nabi, walaupun Nabi nggak menyuruh, tapi sebagai kecintaan mereka kepada Nabi disiapkan. Ya, faqala li, lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada sebagai ucapan terima kasih, sebagai balas budi karena Rabi'ah telah berbuat baik kepada Nabi. Rasulullah itu begitu, Pak. Kalau ada orang yang berbuat baik sama Nabi, maka beliau akan berusaha untuk membalasnya. Beliaulah yang mengatakan, man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Siapa yang telah berbuat baik kepada kalian, maka balaslah. Fa illam tajidu ma tukafi'u fad'ulah. Kalau kalian nggak bisa membalasnya, minimal doakan. Jadi kalau kita bisa membalas kebaikan orang yang telah berbuat baik kepada kita, balas. Kalau nggak bisa balas, minimal apa? Doakan. Nah, karena Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini sudah berbuat baik kepada Nabi, menyiapkan air wudu untuk Nabi, ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepadanya, salam, minta, ya, sampai dia boys, ya, ditawari sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, ini yang nawari siapa? Nabi. Uniknya, mari kita perhatikan bagaimana jawabannya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Ini kalau kita yang ditanya, nggak tahu. Biasanya orang kalau ditanya, sampai ada apa? Mintanya apa? Dunia, mobil, entah rumah, entah pekerjaan, jabatan, entah sepeda, ya, dan sebagainya. Tapi lihat sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, luar biasa. Dia nggak meminta dunia, dia tidak meminta jabatan, dia tidak meminta wanita. Ya, lihat jawabannya. As'aluka murafaqatakal jannah. Wahai Nabi, aku ingin
bisa menemanimu di surga. Subhanallah. Allahu Akbar. Jawaban yang sangat luar biasa. Qala awahu yaradalik. Kata Nabi, ada nggak permintaan yang lain? Ya, qultu huwa dzak. Jawaban sahabat Rabi'ah, enggak, Nabi. Enggak ada permintaan yang lain. Itu aja yang saya minta. Saya enggak ada minta-minta yang lain. Lalu Nabi SAW mengatakan, fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Kalau begitu, bantulah aku mewujudkan keinginanmu dengan memperbanyak sujud. Apa maksudnya memperbanyak sujud? Memperbanyak sholat. Tak sujud toh, waktu baru sujud. Enggak. Maksudnya memperbanyak sholat. Maka kita ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, kalau ingin bisa bersanding dengan Nabi di surga, kalau ingin bertetangga dekat dengan Nabi di surga, jangan lupakan sholat. Terutama sholat 5 waktu. Ini adalah amalan yang sangat mulia, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Nabi dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu." Tidak ada suatu amalan yang lebih aku cintai daripada yang aku wajibkan kepadanya. Maka perhatikan sholat wajib kita. Jangan sampai tinggalkan sholat fardu. Apapun kondisi kita, selagi nyawa masih ada, wajib bagi kita untuk menunaikan sholat. Ya, apapun masalah yang menimpa kita, seberat apapun cobaan kita, jangan pernah tinggalkan sholat. Karena justru sholat yang bisa menenangkan hati kita. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Waju'ilat qurratu aini fis shalah." Dan Allah jadikan penyejuk mataku ketika sholat. Penenang seorang mukmin itu ketika apa? Sholat. Ya. Salah satu hal yang sangat disayangkan, banyak kaum muslimin meninggalkan sholat. Kita bukan berbicara sholat-sholat sunnah, sholat wajib. Banyak di antara kaum muslimin yang meninggalkan sholat. Padahal meninggalkan sholat itu dosa besar. Sampai-sampai para ulama berselisih pendapat tentang orang yang meninggalkan sholat. Apakah dia masih muslim ataukah sudah keluar dari Islam? Sampai segitunya. Ya, tentu kita nggak pengen dong status kita diperselisihkan ulama. Ya, sampean itu diperselisihkan ulama statusnya. Ada yang bilang masih muslim, ada yang bilang apa? Sudah kafir. Sekedar perselisihan para ulama itu saja harusnya menjadi cambuk bagi kita, menjadi peringatan bagi kita. Jangan pernah meninggalkan sholat. Ya, Rasulullah SAW sebelum meninggal dunia, di detik-detik kematiannya, beliau berpesan kepada kita, as-shalah wa ma malakat aymanukum. Perhatikan sholat-sholat kalian, perhatikan sholat-sholat kalian. Ya, demikian juga perhatikan budak-budak kalian. Itu pesan terakhir Nabi sebelum beliau meninggalkan dunia ini. Sebagai bukti bagaimana perhatian Nabi SAW kepada sholat, dan sebagai bukti betapa tingginya sholat di mata Nabi SAW. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, kiat agar kita bisa bersanding dengan Nabi di surga adalah berhias dengan akhlak yang mulia. Sebagaimana kata Nabi SAW dalam sebuah hadisnya, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa." Orang yang paling saya cintai di antara kalian
dan paling dekat tempat duduknya nanti di surga bersama saya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Semakin baik akhlaknya, semakin dekat ya tempatnya dengan Nabi SAW di surga. Jadi akhlak ini sangat penting sekali, ma'asyiral muslimin. Islam bukan hanya menganjurkan kepada kita untuk memperhatikan hubungan antara seorang hamba dengan Allah. Islam bukan hanya memerintahkan kita sholat, puasa, zakat, haji, tidak. Tapi Islam juga menganjurkan kepada kita agar kita memperbaiki hubungan kita antar sesama manusia. Ya, ini juga sangat diperhatikan di dalam agamanya. Hablum minallah wa hablum minan nas. Jangan sampai kita rajin puasa, rajin sholat, rajin zakat, sedekah, haji berkali-kali, tapi akhlak kita kepada manusia rusak. Pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari, bahwasanya sahabat Abu Hurairah ya pernah bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, ada si fulana itu seorang wanita, dia rajin sholat malam, wahai Nabi, rajin puasa sunnah, rajin bersedekah, tapi dia sering menyakiti tetangganya. Kalau ngomong nyelkit, hati-hati nih, terutama ibu-ibu, karena ini perempuan katanya. Fulana, ada seorang wanita rajin puasanya, rajin sholatnya, ya, rajin sedekahnya, tapi dia suka menyakiti tetangganya dengan omongannya. Kalau ngomong pedes, pedes di ngomong, ya. Apa kata Nabi? La khairu fiha hiya finnar. Tidak ada baiknya wanita ini, dia berada di neraka. Lalu ditanyakan lagi pada Rasulullah, wahai Rasulullah, ada fulana, ya, dia sholatnya yang wajib aja, ya, puasa Ramadan saja, sedekah ya biasa-biasa aja, tapi dia baik sama orang, tak pernah nyakiti orang. Maka Nabi mengatakan, hiya fil jannah, wanita ini di surga. Kenapa wanita yang pertama masuk neraka, sedangkan wanita yang kedua masuk surga? Karena wanita yang pertama dia hanya baik hubungannya dengan Allah, tapi tidak baik hubungannya dengan sesama manusia. Sedangkan wanita yang kedua, dia baik hubungannya dengan Allah dan juga baik hubungannya dengan manusia. Dua-duanya jalan. Hablum minallah jalan, hablum minan nasnya juga jalan. Makanya hendaknya bagi kita ma'asyiral muslimin, ya, di samping kita memperbaiki kualitas ibadah kita, sholat kita, puasa kita, sedekah kita, ya, ngaji Quran kita, perbaiki juga akhlak kita, ya. Dan akhlak itu seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Mubarak terkumpul dalam 3 hal. Yang pertama, ya, badlun nada. Yang kedua, wa kafful adha. Yang ketiga, wa talaqatul wajh. Yang pertama badlun nada. Apa artinya badlun nada? Dia suka berbuat baik kepada orang lain. Dia suka membahagiakan orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat kepada orang lain. Makanya ma'asyiral muslimin, jangan pelit-pelit untuk berbuat baik sama orang lain. Apa yang kita bisa untuk bantu kepada orang lain, lakukan. Kalau kita bisa membantu dengan harta, bantu dengan harta. Kalau kita bisa bantu dengan, ya, dengan tenaga kita, bantu dengan tenaga kita. Kalau kita bisa bantu dengan ilmu kita, bantu dengan ilmu kita. Apa yang kita bisa untuk saudara kita, lakukan. Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Siapa di antara kalian yang bisa berbuat manfaat kepada orang lain, kepada saudaranya, lakukan. Itu pesan Nabi SAW. Yang kedua, wa kafful adha.
tidak menyakiti orang lain. Lebih-lebih menyakiti dengan dua, yaitu lisan dan tangan. Karena dua anggota tubuh ini yang paling banyak menyakiti orang lain. Makanya Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Muslim yang sejati adalah tatkala orang-orang Islam lainnya selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Kalau saudara-saudara kita, tetangga kita, sahabat kita selamat dari gangguan lidah kita dan tangan kita, berarti kita muslim yang sejati. Ya, bukan muslim KTP, tapi muslim sejati, yaitu muslim yang tidak menyakiti orang lain. Terutama dua hal ini. Yang pertama, lisan. Ini sering banyak mencela, ghibah. Sampai Nabi mengatakan aksaru khotoya bani Adam fi lisan. Kebanyakan dosa anak Adam itu pada lisannya. Hati-hati. Ini lidah tak bertulang, tapi banyak menyeret manusia ke neraka jahanam. Yang kedua, tangan. Yang suka mukul, maling. Dan yang paling sering juga pada zaman kita sekarang, dosanya tangan, mirip-mirip dengan lisan, status yang menyakitkan. Bikin status di WA, Facebook, tapi nyindir saudaranya, ghibah saudaranya. Ya. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, akhlak yang baik itu adalah watalaqatul wajah. Ramah, senyum ketika bertemu dengan orang lain. Ya, enggak judes. Ya, ketika ketemu dia senyum. Ketika ketemu ya, bukan senyum-senyum gitu. Ya. Ketika ketemu saudara kita, salam, ya senyum, nyapa, jabat tangan, masya Allah. Nabi SAW pernah mengatakan, ya, innal mu'mina idza laqiyal mu'min fasallama alaihi wa akhadha bi yadihi tanasarat khatayahu kama yatanasaru waraqus syajar. Seorang mukmin apabila bertemu dengan mukmin lainnya, kemudian dia salam, lalu berjabat tangan, rontok dosa-dosanya sebagaimana dedaunan rontok dari pohonnya. Insyaallah. Nah, kalau kita ketemu, jangan lupa untuk salam, jangan lupa untuk senyum. Gak usah pelit-pelit, ya, gigi bukan aurat. Ya, enggak apa. Ini enggak usah pelit-pelit. Ada orang ketemu serem, ya. Orang itu senang, ya. Enak gitu kalau ketemu senyum itu. Enak. Tapi kalau ketemu, ya, judes, bikin sesek, kan gitu ya. Bikin. Jadi mari kita biasakan dengan apa? Ramah, senyum ketika bertemu dengan orang lain. Yang keempat, ma'asyiral muslimin, kiat agar kita bisa bersanding dengan Nabi di surga, memperbanyak sholawat kepada beliau. Sholawat itu apa? Sholawat itu artinya kita, kalau sholawat dari kita, dari makhluk, artinya kita berdoa agar Nabi SAW dipuji oleh Allah di hadapan para malaikat. Itu namanya sholawat. Jadi kalau kita bersolawat, maksudnya kita sedang berdoa supaya Nabi Muhammad SAW dipuji oleh Allah di hadapan para malaikatnya yang mulia. Ya, nah Nabi SAW pernah bersabda, "Aulan nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya sholatan." Orang yang paling dekat dengan saya besok pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak sholawatnya kepada saya. Semakin kita sering bersolawat kepada Nabi, kita akan menjadi orang yang paling dekat bersanding dengan Nabi. Ya, dan ini salah satu faedah kalau kita itu ikut pengajian. Kalau kita ikut sering pengajian itu kan dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dibacakan hadis Nabi. Ya, setiap kali disebut nama Nabi kita bersolawat, dapat pahala. Padahal sholawat kepada Nabi itu gak nyampe 1 jam. Coba, sallallahu alaihi wasallam. Coba,
Sallallahu alaihi wasallam. Berapa? Ada 1 jam? Paling 2 detik. Tapi pahalanya luar biasa. Bisa menjadi pendamping Nabi di surga. Pahalanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi wasallam." Siapa yang bersalawat kepada saya 1 kali, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Ya. Kalau kita cinta kepada Nabi, doakan beliau. Doakan beliau karena Nabi jasanya besar kepada kita. Andaikan bukan karena Nabi SAW, kita nggak ngerti tentang Islam. Kita nggak ngerti rute yang mengantarkan kita ke surga. Ya, kita nggak ngerti tentang Al-Quran. Makanya kita harus mendoakan kebaikan kepada Nabi. Kalau kita saja dianjurkan mendoakan untuk orang tua kita, karena orang tua kita berjasa kepada kita, lantas bagaimana dengan Nabi yang jasanya luar biasa kepada kita? Maka jangan pelit-pelit untuk bersalawat kepada Nabi. Orang yang disebut nama Nabi tapi dia nggak bersalawat disebut oleh Nabi pelit, bahil, medit. Al-bahilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Kata Nabi, orang yang bahil, pelit, medit itu adalah orang yang disebut nama saya tapi dia nggak mau bersalawat kepada saya. Ya, nggak pakai modal, nggak repot, tapi dia nggak mau apa? Bersalawat. Orang yang pelit. Termasuk pelit juga adalah nyingkat sholawat. Sholawat itu disingkat. Ya, apa? SAW. Nah, biasa. Ya, shot atau sholam biasanya. Ya, ini tidak layak. Ya, karena ini doa. SAW nggak tahu juga. Nanti ada yang salah nerjemahin repot. Sepak bola antar wanita repot nanti. Ya. Jadi jangan disingkat, ya, karena ini doa. Baik. Kemudian ma'asyiral muslimin, di antara kiat agar kita bisa bersanding dengan Nabi di surga adalah peduli dengan anak yatim. Ya, kita mengurusi kebutuhan anak-anak yatim, sayang kepada anak yatim, menafkahi mereka. Anak yatim itu apa? Arti anak yatim, patokan anak yatim. Anak yatim adalah man mata abuhu walam yablugh. Anak yatim itu adalah anak yang ditinggal mati bapaknya dan dia belum balik. Itu namanya anak yatim. Anak yang ditinggal mati, bukan ditinggal minggat. Ya, ditinggal minggat ya berarti gak yatim. Ya, atau ditinggal ke Malaysia, itu bukan yatim. Ditinggal mati, jadi bapaknya meninggal, wafat. Ya, walam yablugh, dan dia belum balik. Adapun kalau sudah jenggoten, ya wis udah bisa kerja, udah balik, udah gede, berarti bukan yatim. Ya, patokannya kalau dia belum balik. Balik itu tandanya apa? Balik itu tandanya ada 4. 1, kalau sudah pernah mimpi basah. Ya, mimpi basah. 2, kalau perempuan haid. Ini khusus untuk perempuan haid. Yang ketiga adalah kalau tumbuh rambut di area kubul dan dubur. Sudah ada rambutnya, itu berarti sudah balik. Dan yang keempat adalah kalau sudah usia 15 tahun ke atas. Itu tanda-tanda balik. Jika salah satu tanda ini ada, berarti dia sudah balik, berarti dia sudah bukan yatim lagi. Ya, tapi kalau belum satu pun, berarti dia masih yatim. Ya. Nabi SAW mengatakan, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakada wa asyara bis sababati wal wusta. Kata Nabi, saya dan orang yang peduli dengan anak yatim kelak di surga seperti ini. Kemudian beliau mengisyaratkan jari tengah dan jari telunjuknya. Ya, jari telunjuk sama jari tengah. Artinya apa? Dekat sekali. Sedekat jari telunjuk sama jari tengah. Ya, dekat sekali. Jadi
Nabi SAW nanti sama orang yang peduli sama anak yatim sedekat ini, saking dekatnya. Ini anjuran, kabar gembira bagi kita semuanya, motivasi ya bagi kita semuanya untuk perhatian sama anak yatim. Karena anak yatim ini kehilangan tulang punggung, ya, kehilangan ayahnya yang menafkahinya, yang menyayanginya. Makanya kita tidak boleh bentak anak yatim, ya, ya, cuek dengan anak yatim. Fa ammal yatima fala taqhar. Adapun anak-anak yatim jangan kamu membentak mereka. Ya, apalagi sampai ngambil harta mereka. Nauzubillah min dzalik. Allah mengancam orang-orang yang mengambil harta anak yatim. Jangan sampai mentang-mentang anak yatim nggak ada yang ayahnya, nggak ada orang tuanya, akhirnya kemudian kita ngambil dananya anak yatim, ngambil hartanya mereka. Ya, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nar wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim, maka ya mereka akan menyala ya api di perut mereka. Diancam oleh Allah SWT. Allah Maha Kuat, Allah melindungi yang lemah, yaitu anak-anak yatim. Ya, yang terakhir ma'asyiral muslimin, yaitu mendidik anak perempuan. Nah ini, ya, kalau kita dikaruniai oleh Allah anak, terutama anak perempuan, jaga baik-baik anak perempuan. Ya, sabar mendidik anak-anak perempuan. Kata Nabi SAW, manibtuliya man kana lahu ukhtan aw ibnatan fa ahsana ilaihima ma sahabata kuntu ana wa huwa fil jannah kahatain. Siapa yang memiliki dua saudara perempuan atau dua anak perempuan, lalu dia berbuat baik kepada mereka, ya, sayang kepada anak perempuannya, maka aku dan dia akan berada di surga seperti ini, yaitu seperti jari tengah dan jari telunjuk. Ya, nah, kalau kita punya anak, perhatikan anak-anak kita, terutama anak perempuan. Terutama anak perempuan, karena resiko anak perempuan lebih berbahaya. Ya, apalagi pada zaman kita pergaulan begitu apa? Bebas. Anak-anak banyak yang pacaran, gandengan, malam mingguan, sepeda motoran, bahkan sekolah pun kadang boncengan, ya, antar jemput, bukan gojek, tapi temennya yang nyamar jadi gojek, ya. Akhirnya kemudian nanti cari tempat-tempat yang sepi, remang-remang, kemudian terjadi perzinahan. Ya, istilah orang apa? LKMD, lamaran kali meteng itu sih. Ini kan musibah kalau sudah seperti ini. Makanya ini tugas kita orang tua pada zaman kita sekarang ini berat merawat anak-anaknya. Lebih-lebih anak perempuan, risikonya lebih berat. Perhatikan, jangan sampai kecolongan. Ya, jangan sampai sudah kejadian baru nyesel. Penyesalan selalu di belakang. Ya, kalau di depan namanya pendaftaran. Menyesal selalu di belakang. Kaset. Ya, nah, jangan sampai kita apa? Kecolongan seperti itu. Mari kita perhatikan anak-anak kita. Ya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Kita tutup dengan doa. Ya, kalau kita ingin untuk menjadi pendamping Nabi di surga, maka banyak-banyaklah berdoa. Karena untuk meraih surga, apalagi menjadi pendamping Nabi di surga, ya, yang memudahkan kita untuk melakukan semua kiat-kiat tadi adalah Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pertolongan dari Allah, kita tidak akan mampu untuk mengamalkannya. Maka kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kekuatan kepada kita. Allahumma inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar senantiasa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan ya, beribadah yang baik kepadamu. Akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita
untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Ilmu yang sebenarnya adalah ilmu yang diamalkan, bukan cuma sekedar teori dan wawasan. Ya, maka perbanyak doa agar Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sampai